Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, 19, MPI 4, mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah atau Madrasah dengan Masyarakat. Di sini, Andi Ayu Sulastri sebagai pemateri pertama dan Repi Mariska sebagai pemateri kedua. Kami akan membahas mengenai judul peran program kegiatan komite sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di SMK Negeri 4 Barebo. Belakang, program kegiatan sekolah merupakan acara yang telah direncanakan untuk keperluan pendidikan di sekolah tersebut sehingga apa yang dicapai sesuai dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap stakeholder pada masa yang akan datang. Program sekolah hendaknya disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semua warga sekolah perlu dilibatkan dan menyusun program sekolah. Kata partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan sekolah dan masyarakat. Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, John Locke mengungkapkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan di dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan dan manfaat, pengevaluasian hasil program kegiatan di sekolah. Ini selalu dilaksanakan demi mencapai tujuan yang diinginkan, serta terciptanya sekolah yang maju dan cerdas. Partisipasi masyarakat di sekolah sangatlah minim, bisa dilihat misalnya dalam kegiatan rapat. Evaluasi orang tua siswa hanya beberapa orang saja yang ikut serta dan hanya mengikuti dengan hasil keputusannya adalah mementingkan pekerjaan mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana program kegiatan komite sekolah di SMK 4? Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat di SMK 4 Bonek dalam proses pengambilan keputusan? Tujuan dan manfaat. 1. Untuk mengetahui bagaimana program kegiatan komite sekolah di SMK 4 Bonek. 2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di SMK 4 Bonek dalam proses pengambilan keputusan. Landasan teori. Pertama, kajian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Normina dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu, karena di dalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak belajar bersosialisasi dan memperoleh keterampilan kaitan dengan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan baik di lembaga maupun tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada tahap perkembangan dari masyarakat dan sumber belajar yang tersedia di dalamnya. 2. Kajian pustaka. Program kegiatan komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti badan pembantu penyelenggara pendidikan. Secara substansi, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. B. Tujuan pembentukan komite sekolah. 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akutabel dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. C. Fungsi komite sekolah. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau kelompok, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3.
menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan. Peran komite sekolah: 1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. 3. Pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sektor pendidikan. Partisipasi masyarakat. A. Pengertian partisipasi masyarakat berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. B. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi terhadap banyak atribut positif dengan negatif dari pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat tersebut dalam mengevaluasi keefektifan dengan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sulit karena keterlibatan faktor-faktor seperti kepemimpinan atau kepribadian. C. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu penerapan manajemen sumber daya manusia yang memberikan tanda kepada seseorang bahwa mereka telah dihargai oleh perusahaan ataupun dalam organisasi. Baik, itu saja materi dari saya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke hasil penelitian, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah kisi-kisi instrumen, di mana di sini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel pertama adalah program kegiatan komite sekolah yang terdiri dari dua indikator. Yang pertama adalah badan pembantu dan yang kedua adalah mediator. Sedangkan variabel keduanya yaitu partisipasi masyarakat, terdiri dari tiga indikator. Yang pertama pengambilan keputusan, kedua akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, dan yang ketiga adalah keikutsertaan masyarakat dan warga sekolah. Selanjutnya mari kita bahas mengenai hasil penelitian di SMK Negeri 4 Bone. Yang variabel pertama, program kegiatan komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dari efisiensi pengelolaan satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan di dalam sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Indikator pertama, badan pembantu. Komite sekolah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari warga sekolah, terutama orang tua siswa, untuk meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab masyarakat dalam satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Iya, betul. Jadi kita di sini ada struktur. Itu struktur organisasi kepala sekolah itu berkoordinasi dengan komite. Jadi bukan saya yang ngatur, akan tetapi kita berkoordinasi dengan komite. Karena kalau sekolah dibantu dengan komite itu sangat luar biasa. Apapun segala sesuatunya mereka yang putuskan, dan untuk pembayaran komite di sekolah ini sudah ditetapkan untuk siswa 55.000 per bulan. Akan tetapi ada yang sukarela memberi, seperti misalnya memberikan bantuan sebanyak 1 juta dan ada yang memberikan nominal sebanyak 500.000. Bahkan ada siswa yang tidak membayar ketika memang dia tidak mampu untuk membayar hal tersebut. Dan hal lain yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku pengurus komite sekolah tentu saja sangat membantu, yaitu digunakan untuk membantu pemberian gaji guru honorer utamanya. Dan komite sekolah ini bukanlah sekolah sendiri yang membentuk, melainkan perwakilan masyarakat seperti kepala desa dan orang penting di desa ini. Dan untuk pembayaran komite di sekolah ini ditetapkan jumlah disamaratakan, yaitu dengan nominal 55.000 per bulan. Hal yang sama diungkapkan oleh Satriani dan Irma selaku siswa di sekolah SMK Negeri 4 Bone, yaitu pembayaran komite di sekolah ini memang ditetapkan oleh sekolah dan disampaikan dan disamaratakan pada saat MPLS. Nominalnya yaitu 55.000 per bulan. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama 14 hari mengenai komite sekolah di SMK Negeri 4 Bone, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa komite sekolah memang digunakan sebagai alat bantu untuk pembayaran gaji guru honorer dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Selanjutnya kita beralih ke indikator kedua, yaitu mediator.
Mediator adalah alat bantu yang digunakan masyarakat dan warga sekolah dalam menyampaikan pendapat ataupun pesan, bahkan kritikan untuk mengembangkan sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah. Jadi kita di sini memilih orang-orang yang dituakan sebagai ketua komite. Memang dia sebagai perantara bagi semua orang tua siswa, maksudnya mengajak orang tua siswa untuk termasuk ibu desa sebagai pengurus komite. Hal yang sama yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku pengurus komite sekolah, yaitu yang digunakan sebagai mediator di sini hanya melalui komite saja. Di sini masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kendala mereka berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan selama 14 hari, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa komite sekolah memang merupakan sebuah wadah bagi warga sekolah dan khususnya orang tua siswa untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka, akan tetapi mereka lebih mengutamakan mengambil keputusan sendiri dari orang yang dituakan di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke variabel kedua mengenai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah sebagai suatu konsep dalam mempertimbangkan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses penentuan arah. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta sekolah. Selanjutnya kita bahas indikator pertama, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah. Jadi kita koordinasikan dengan ketua komite termasuk rencana anggaran, dan pengambilan keputusan hanya melibatkan komite saja, karena ketika semua orang tua siswa dilibatkan maka akan sangat susah untuk mencapai mufakat. Hal lain yang diungkapkan oleh Ibu Fatmawati selaku komite sekolah, perwakilan orang tua siswa diundang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi dengan komite sekolah, dan untuk pengambilan keputusan orang tua siswa mau ikut berpartisipasi karena memang ada surat pernyataan dari sekolah sebelumnya untuk ditandatangani, dan ketika ada kendala atau masalah itu bukan lagi tanggung jawab sekolah. Contohnya saja pembayaran tiap bulan, orang tua siswa itu juga harus tahu berapa nominal yang harus mereka bayar tiap bulannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata partisipasi masyarakat di sekolah ini sudah lumayan baik, karena ketika sekolah membutuhkan mereka selalu siap membantu. Hanya saja pihak sekolah lebih memberikan akses untuk komite sekolah untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita beralih ke indikator kedua, yaitu akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Komite sekolah sangat berperan penting dalam mewadahi masyarakat untuk menyampaikan inspirasi dan pendapat-pendapat. Persoalannya adalah kecenderungan di sini partisipasi semu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah. Pokok utama komite sekolah adalah pengurus. Ketika ada sesuatu yang mereka perlukan atau mereka langsung bisa menghubungi ketua komite, dan nanti ketua komite yang langsung menghubungi saya dan menyampaikan kendala-kendala itu langsung kepada saya. Misalnya anak-anak yang tidak sanggup membayar komite, mereka sendiri yang putuskan, saya tidak ikut campur. Hal lain yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku pengurus komite, terkadang orang tua siswa diundang langsung ke sekolah, tapi terkadang hanya melalui komite sekolah saja. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya akses bagi masyarakat di sini memang adalah komite sekolah, dan persoalannya adalah kecenderungan partisipasi semu, yaitu di mana pemimpin meminta pendapat kepada orang tua siswa atau bawahannya, akan tetapi mereka lebih cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh orang tua siswa. Selanjutnya kita beralih ke indikator ketiga, yaitu keikutsertaan masyarakat sangat berperan penting, karena tanpa adanya dukungan masyarakat maka semua akan terhambat. Peran penting masyarakat sangat diperlukan, serta masyarakat harus menjadi partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah di SMK Negeri 4 Bonek. Kalau rapat interior kita tidak
karena rapat itu ada dua yang di sekolah ini. Kebanyakan menerapkan rapat internal, bukan eksternal, di mana rapat internal ini hanya melibatkan guru dan kepala sekolah saja. Hal lain diungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku pengurus komite sekolah, yaitu keikutsertaan masyarakat sangat bagus dilihat dari ketika ada rapat orang tua siswa ikut berpartisipasi untuk musyawarah dan memberikan pendapat serta solusi yang baik untuk sekolah ini. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa keikutsertaan masyarakat di sekolah ini yang sebenarnya bagus, akan tetapi memang pihak sekolah saja yang jarang mengikutsertakan mereka. Alasannya ketika banyak yang ikut berpartisipasi, mereka susah untuk mencapai mufakat dan mendapatkan solusi. Dan kebanyakan partisipasi semu, yaitu banyak pemimpin yang meminta pendapat, akan tetapi malah mengabaikan pendapat-pendapat yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai hasil penelitian kami di SMK Negeri 4 Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan dari penelitian kami. Semoga penonton dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya.